Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Video kali ini saya mau jelasin settingan-settingan untuk foto dan untuk video yang selama ini saya pakai di Samsung Galaxy S23 ini ya. Kebetulan saya nggak ada model ya, jadi di studio hari ini saya cuma pasang background kuning dan objek-objek yang berwarna kuning juga gitu ya. Nggak kontras sih, tapi sekedar buat contoh aja. Jadi apa aja yang saya setting di mode foto, mode video, bahkan mode pro-nya, apa aja, ayo kita lihat. Oke, jadi ini dia settingannya. Saya kalau lagi terburu-buru gitu ya, nggak mikir terlalu panjang untuk di sebuah spot seperti yang saya sudah ceritakan di video saya sebelumnya. Saya biasanya langsung pakai mode kamera atau foto yang ada di HP ya, nggak pakai aplikasi third party. Jadi langsung buka kamera. Nah, ini mode foto. Yang perlu diperhatikan adalah setiap lensa itu fokalnya beda ya. Nah, jadi sesuaikanlah dengan keperluan teman-teman. Nah, cuma pengetahuan fotografi basic, setiap focal length itu akan bawa distorsi masing-masing. Jadi makin wide akan makin distorsi ya. Seperti ini contohnya, garis lurus nggak jadi lurus lagi gitu. Demikian juga nanti kalau foto objek orang, pasti akan ada efeknya gitu kalau kita foto di lensa wide. Nah, yang saya setting adalah ini saya bikin tetap megapikselnya tetap di 12 megapiksel ya. Karena kalau kita rubah ini misalnya ke contohnya misalnya di ini 50 megapiksel itu nanti pilihan lensanya jadi berkurang gitu. Jadi saya tetap di 12 megapiksel supaya saya bisa switching dari yang ultra wide terus yang mode wide atau normal ya 1x terus ke 3x atau 3 kali telefoto ya. Nah, yang paling bagus sebenarnya adalah yang ini yang 1x. Cuma saya menyesuaikan sama situasi dan kondisinya gitu. Terus ini saya bisa sebisa mungkin flash ini saya matikan karena efek flash dari depan itu tidak bagus, efeknya kurang bagus. Terus sebelahnya ini timer saya juga nggak pakai ya. Timer ini guna kalau misalnya teman-teman mau foto yang kayak landscape yang harus ditaruh dulu di tripod supaya dia nggak gerak dan nggak goyang gitu ya. Tapi saya nggak pernah karena saya biasanya motret kan yang saya pegang aja. Saya lebih sering jadi fotografernya gitu ketimbang jadi objek di fotonya. Jadi kamera saya pegang sendiri. Terus yang saya ganti lagi ini nggak saya hidupin ya. Terus yang ini juga filter-filter ini saya nggak pakai karena fotonya apa adanya gitu alami. Dan di sini kalau teman-teman lihat di settingan kamera settingnya ya, intelligent optimization-nya ini saya settingnya di medium karena saya nggak mau terlalu di optimize gitu ya, maksudnya kayak nggak mau terlalu di over processing gitu, tapi juga nggak mau tanpa processing karena kalau misalnya tanpa processing itu biasanya si hasil fotonya itu akan kurang dynamic range-nya kalau di foto kamera HP ya. Jadi saya mau ambil tengah-tengah. Kalau minimum tuh biasanya dia ini take picture as fast as possible to not optimizing picture after they are taken. Jadi dia jepretnya memang cepat. Makanya yang di video saya sebelumnya saya sempat bilang kalau di sini ada shutter lag-nya ya. Ya mungkin karena saya pakai medium. Karena nggak selalu terjadi shutter lag-nya. Tapi kalau saya pakai maksimum mungkin shutter lag-nya akan lebih terasa gitu. Nah, ini saya pakai tengah-tengah, nggak minimum juga, nggak maksimum juga karena saya pengen tetap dapat efek ininya, optimisasinya atau misalnya si HP atau si kameranya ini mikir gitu, nggak hasil buat apa yang dijepret apa yang itu didapat gitu, tapi ada sedikit di efeknya gitu. Watermark saya hilangin, saya matiin, nggak terlalu perlu ya. Coba di sini advanced picture options. Nah, ini saya nggak pakai high efficiency pictures ya, karena memang kalau pakai high efficiency pictures ini fotonya lebih kecil size-nya, tapi biasanya karena foto ukuran itu lebih kecil, high efficiency ya, itu akan lebih susah diedit karena sistemnya itu kan file itu di codec ya, di coding sama di coding gitu. Jadi kayak dibongkar dulu. Analoginya misalnya sesuatu hal yang dibungkus yang lebih rapat, lebih ketat, dibungkus supaya sepadat mungkin, pasti akan lebih susah dibongkar kan ketimbang yang kita bungkusnya segampang atau secepat mungkin gitu. Nah, high efficiency pictures ini codingnya itu lebih rapat. Jadi dia memang secara size dia akan kecil tapi akan lebih susah, akan lebih berat nanti kerjanya untuk di komputer untuk ngedit. Jadi ini saya nggak pakai. Tapi kalau kelemahannya adalah ya ini filenya akan lebih besar ukurannya. Oke, lanjut ya. Kita itu advanced picture option. Yang lainnya ini teman-teman bisa lihat ya. Video stabilization dia on, advanced videonya juga sama ini. Yang videonya pun juga saya sama tuh. Saya nggak pakai high efficiency, saya pakai H264 yang most compatible. Memang secara file pasti akan lebih kecil yang high efficiency, yang atas ya, pilihan yang atas. Tapi seperti saya bilang tadi, itu akan kerja lebih berat si komputer untuk processingnya, untuk editingnya nanti akan lebih berat.
Jadi saya tetap pakai H264 dan karena di situ most compatible ya. Jadi biasanya dengan berbagai macam komputer itu akan filenya akan lebih mudah kebaca ketimbang yang high HEVC ya, high efficiency video codec ini. Jadi saya tetap pakai yang biasa aja supaya dia memang ukuran file lebih besar tapi dia akan lebih mudah untuk diedit di berbagai macam komputer ya. Karena yang seperti saya jelasin tadi ya, pembungkusnya itu nggak terlalu rapat gitu, oke, biar lebih mudah. Terus ini saya pakai tracking autofocus ya. Grid line saya pakai untuk membantu. Location tag saya nggak masalah ya, dinyalain atau nggak dinyalain. Shooting methodsnya ini saya hidupin semua. Nah, show palm ini yang saya pakai kalau saya mau foto selfie. Jadi saya tinggal nunjukin tangan atau telapak tangan ya, nanti dia akan ini. Oke. Terus kamera assistant, nah ini yang saya hidupin yang ini ya, auto HDR, auto lens switching, distortion correction, high resolution settings ya. Oke, ini. Nah, ini quick tap shutternya udah saya hidupin juga. Ada temen-temen yang waktu itu pernah komentar di video saya sebelumnya ya, yang dia bilang, "Bang, coba dihidupin itu tuh kamera asistennya. Ntar shutter lag-nya agak kurang tuh." Ini sudah saya hidupin gitu. Jadi memang yang saya bilang tadi ya. Jadi ada sedikit shutter lag, tapi nggak selalu. Walaupun saya sudah hidupin tuh. Jadi di sini kan quick tap shutter. Take picture as soon as you touch the shutter. Ya, jadi sudah dihidupin sebenarnya. Oke. Terus ini audio monitoring saya hidupin ya, karena saya pengen tahu level audionya saat saya ngerekam video, masuk nggak suaranya. Ada levelnya gitu ya, naik turun. Dan yang lain-lainnya seperti ini. Oke, lanjut ya. Itu kamera assistant. Nah, itu yang soal foto ya. Jadi mode foto seperti itu. Sedangkan kalau mode portrait ya juga kurang lebih ya. Nah, mode portrait ini saya lebih sering pakai itu yang ini. Yang 2x. Karena secara environment itu masih dapet, tapi background blurnya juga dapet. Tapi kalau mau background blur yang blur banget itu pakai yang di 3x. Tapi otomatis kita harus lebih mundur ya daripada si objek. Oke. Nah, ini yang 1x ya. Ini agak kurang terasa sih kalau menurut saya background blurnya. Settingan yang lain sama ini ya, nggak ada saya rubah-rubah ya, 9x16. Terus yang lain-lain nggak ada masalah, semua sama. Saya nggak ada hidupin filter-filteran ya, jadi apa adanya warnanya. Nah, settingan video, nah ini yang bisa saya lakukan adalah ini saya nggak hidupin ya. Nah, super steady ini nggak saya hidupin, tapi udah cukup smooth. Di video saya ngerasa tanpa dihidupin super steady itu udah smooth. Kenapa nggak saya hidupin super steady itu? Karena biasanya kalau yang stabilisasi digital itu akan nge-crop, videonya akan nge-crop, otomatis videonya itu akan lebih sempit ya. Sudut pandangnya itu akan lebih sempit, nggak selebar aslinya. Makanya saya coba nih, ternyata tanpa super steady ya, tanpa super steady-nya ini on, itu udah cukup smooth. Coba ini kita bandingin. Tuh, ini super steady on, off. Ya, tapi kita lihat tuh. Ini kalau kita hidupin, tuh dia nggak bisa kan? Nggak bisa di 0, nggak akan selebar itu gitu. Jadi super steady itu biasanya karena nih stabilisasi digital ya, pasti akan nge-cropping. Terus rasio tetap 9:16. Jadi ini kalau misalnya mau video vertikal ya. Nah, yang resolusi itu saya tetap di ini UHD ya, 4K 60. Karena 60 fps itu smooth. Walaupun masih kurang sinematik ya. Karena sinematik itu kan cenderung mencari motion blur atau ada blur di gerakan. Nah, tapi di sini saya nggak ngambil itu ya, karena saya ambil 60 fps Ultra HD itu in case saya mau ngedit di 1080, saya masih bisa crop in, saya masih bisa nge-crop gitu ya, karena resolusinya lebih besar daripada 1080 kan. Dan seandainya saya mau slow-mo, 60 fps itu bisa di slow-mo di timeline 24 fps itu menjadi 40%. Itu udah smooth, bisa slow-mo. Oke. Yang lainnya ini auto framing on ini saya nggak hidupin ya. Keadaannya seperti ini aja. Jadi saya framing ya, saya framing dengan tangan saya sendiri, saya sesuaikan ini. Nah, ini 0,6-nya itu udah lebar gitu ya, terus tanpa super steady udah smooth banget, oke. Nah, fitur yang lain yang kadang saya pakai itu ini mode Pro ya, Pro Video. Pro Video ini saya pakai untuk apa? Ya ini, saya bilang tadi, kalau saya mau ngecek level monitor audio saya ini di sini ya. Ini audio monitor, jadi suaranya ketangkap segini. Terus di video sebelumnya itu ada teman yang komen kalau videonya atau fotonya kekuning-kuningan. Nah, ini yang dirubah, WB. Kalau misalnya terlalu kekuningan, geser aja ini. Cari yang dimana titik normalnya gitu. Oke. Kalau nggak mau dibalikin ke auto lagi. Terus ini mic yang saya bilang waktu itu di video sebelumnya, mic-nya lumayan bagus pick-up-nya ya. Jadi dia nangkap depan dan belakang karena ini memang saya setting omni. Jadi dia sekitaran gitu, sekeliling si ininya. Oke.
Terus exposure value ini kalau teman-teman misalnya ini semua auto kan, ini kita mau geser, oh mau dibikin lebih gelap sedikit, ya lebih gelap sedikit atau lebih terang sedikit. Tapi kalau nggak mau dibikin otomatis ya, oke seperti ini. Terus shutter speed ini auto, sama ISO-nya auto juga. Itu kalau settingan cepetnya ya, yang saya rubah palingan hanya ini. Tapi juga jarang saya rubah sih. Saya biasanya tetap di Ultra HD 60 fps. Jadi paling hanya kalau memang terasa misalnya agak kekuningan nih, palingan ini aja WB. White balance-nya aja yang saya rubah. Terus fokusnya ini tetap multi karena kalau fokusnya center dia benar-benar fokus di tengah banget. Sedangkan kalau kita ini satu lagi manual kan kita fokusnya kita anu sendiri ya. Nah ini kita atur sendiri fokusnya. Saya biasanya di multi aja karena saya berharap si kamera atau HP-nya tahu di mana titik fokusnya itu. So far sih nggak miss ya, kecuali yang saya bilang itu mode portrait kalau nggak salah. Sering lepas kalau si objeknya pakai kacamata hitam. Nah selain mode pro video itu ada sebenarnya mode pro foto. Tapi jarang pakai karena saya belum ada nemu di mana saya motret yang harus benar-benar serius banget. Mungkin someday kalau misalnya saya mau foto landscape, foto pemandangan pakai HP doang ya, mungkin saya akan pakai mode pro ini atau malah expert RAW sekalian. Terus potret video ini saya jarang pakai karena menurut saya nggak dapat ini. Dia lensanya hanya lensa 1x sama 3x. Sedangkan saya perlu untuk video traveling ya, kayaknya asik kalau lensa ultrawide-nya ada karena itu untuk nangkep pemandangannya ya, scenery-nya. Jadi mode potret video ini saya jarang pakai karena kalau untuk di video efek blur atau bokeh blur, background blur itu kayak terlalu kelihatan dibuat-buat. Jadi saya nggak pakai itu. Terus mode yang lain ya. Nah, yang mode lain tuh ini expert raw tadi pro foto ya, udah ya. Ini expert raw kayak gini. Ini saya pernah coba expert raw ini memang bener-bener kelihatan ya. Semuanya masih bisa kita atur semua, bahkan sampai ini ada panduan rasi bintang ya. Kalau kita mau ambil star trail atau mungkin foto Milky Way. Tapi saya belum pernah nyoba karena di Balikpapan itu saya belum nemu tempat yang benar-benar bersih dari polusi cahaya. Itu harus tempat yang gelap banget, mungkin harus di gunung ya. Sedangkan Balikpapan nggak ada gunung, jadi saya belum bisa cobain. Someday kalau ada kesempatan mungkin akan saya cobain. Terus sama ini ada ND nih, ND filter ya, bisa dirubah. ND ini dari ND ini natural density ya, jadi bisa kita rubah dari 2 sampai gelap banget nih, ND 1000 ya. Cuma saya nggak pernah pakai karena ND itu untuk foto landscape biasanya, pemandangan ya. Saya belum ada coba pakai ini, nanti someday mungkin akan saya cobain expert raw ini saat saya coba keluar pakai foto untuk foto landscape ya. Mode yang lain night mode saya nggak pernah pakai. Terus ini food juga saya nggak pernah pakai. Kalau foto makanan saya jarang foto makanan ya. Panorama juga saya jarang pakai. Super slow motion sama hyperlapse ini saya juga nggak pernah pakai. Jarang gitu nemu kegunaannya. Sebenarnya bisa sih. Yang potret video tadi sudah saya bilang. Nah ini yang saya pakai director's view ya. Kalau untuk ngevlog. Nah ini tampilannya sekarang nih. Saya ngerekam pakai Sony A6400 pakai lensa kit 1650. Ngerekam ke zoom H1N ya audionya. Terus ini kameranya itu. Jadi dia bisa director's view ya, kita bisa pilih mana sebentar. Nah ini kita bisa pilih mau yang depan kamera yang mana gitu, yang ultra wide, yang wide atau yang telephoto. Nah kamera selfie-nya itu, jadi kita bisa ngerekam depan dan belakang. Itu director's view ya, fiturnya yang kata temen-temen atau ada yang komen di video saya sebelumnya katanya itu nggak cuma di HP Samsung. Iya tapi nggak semua HP juga lain ada gitu. Di Samsung pun juga setahu saya director's view ini di seri S ya kalau nggak salah. Di seri bawahnya kayaknya nggak ada deh. Atau saya yang salah, tulis aja di kolom komentar ya. Mohon maaf kalau itu. Terus mungkin itu aja ya. Nah single take ini juga saya jarang pakai karena saya nggak nemu kegunaannya ya. Kegunaannya itu sebenarnya dia sekali pencet itu dia ngerekam video juga, ambil foto juga berbagai ini. Tapi saya nggak pernah pakai. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Tapi selama ini yang saya pakai untuk menghasilkan, kalau teman-teman misalnya anggap ada di video-video saya yang sampel videonya atau sampel fotonya ya. Kalau teman-teman anggap fotonya bagus atau videonya bagus, ya seperti itulah yang saya setting. Saya nggak banyak setting di ini ya. Jadi saya mostly kebanyakan saat di tempat on the spot saya mau motret atau mau videoin itu saya mostly mikirin hal
artnya gitu. Bukan teknis lagi yang saya pikirin, bukan soal shutter speednya berapa, f-nya berapa, karena f nggak bisa diatur juga, ISO-nya berapa, saya udah nggak mikirin itu. Saya lebih mikirin sisi artistiknya. Ini mau fotonya, framingnya kayak mana, komposisinya seperti apa gitu ya. Sama kalau video misalnya, videonya itu nanti saya mau pan kemana atau tilt gimana, atau mungkin saya mau follow gimana ya. Saya lebih mikir kayak gitu. Jadi makanya di sini saya nggak terlalu banyak utak-atik ya. Kalau mau quick shoot atau nge-shoot cepat, seperti inilah yang saya setting. Next video mungkin akan saya coba jelasin, ada sebuah aplikasi yang menurut saya salah satu pertimbangan kenapa saya akhirnya dari S24 Ultra turun ke S23 dan nggak ragu, karena aplikasi ini namanya Blackmagic ya. Ini lebih advance lagi untuk rekam video. Blackmagic Camera App ini salah satu aplikasi yang saat launching pertama itu untuk seri iPhone ya, iPhone 15, tapi saat ini launching saya kepingin banget. Wah, makanya tentu saya tuh pingin banget pakai iPhone 15 Pro, karena waktu itu iPhone 15 Pro itu fitur yang saya lihat itu dia bisa ngerekam langsung ke SSD, ada locknya, Apple Lock, dan ada aplikasi ini Blackmagic ini kan produsen kamera cinema ya. Jadi wah, ini keren banget nih. Ternyata saat saya pakai S24 Ultra itu Blackmagic bikin untuk versi Androidnya, dan nggak semua HP Android bisa. Samsung Galaxy S24 Ultra waktu itu termasuk. Saat saya udah mulai jenuh pakai S24 Ultra karena kegedean, saya mikir ini harus ganti nih. Saya nggak bisa terus-terusan pakai HP segede ini karena saya udah nggak nyaman. Akhirnya saya mutusin mau ambil yang reguler nih, S24 yang reguler atau S23. Tapi karena S24 itu pakai Exynos, saya nggak jadi ambil. Saya ambilnya yang S23, dan ternyata S23 juga kebagian ini ya kan, Blackmagic Camera App. Akhirnya tanpa ragu saya ambil S23 karena saya benar-benar pingin banget pakai aplikasi ini, dan sudah saya pakai di video saya sebelumnya yang saya brewing coffee, nyeduh kopi di outdoor di pantai. Itu saya pakai ini, full ngerekamnya pakai ini, yang videonya itu ya. Jadi seperti itulah kualitasnya. Oke, itu aja mungkin saya akan bahas di video lain ya, karena ini takutnya terlalu panjang. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau komen atau saran atau apapun, tuliskan aja di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab atau saya respon. Sekian video saya kali ini, semoga ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.